Perkenalkan, nama saya Lydia Sinta Maria Sianturi dengan NPM 2210132 kelas TIP 2203. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang struktur data dengan judul tugasnya pointer dan like list. Dan ini ada dari beberapa yang mau saya jelaskan dari pointer dan like list. Ini ada definisi pointer, definisi like list, membuat simpul, menambah simpul di awal, menambah simpul di tengah, menambah simpul di akhir, menghapus simpul di awal, menghapus simpul di tengah, menghapus simpul di akhir. Selanjutnya, ini juga saya akan menjelaskan definisi dari pointer. Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dan variabel lain dalam bahasa pemrograman. Pointer memungkinkan manipulasi langsung terhadap data dalam memori, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan memori. Selanjutnya, di sini ada definisi line list. Line list adalah struktur data linear yang terdiri dari simpul-simpul atau nodes yang saling terhubung. Setiap simpul menyimpan data dan referensi ke simpul berikutnya dalam urutan line list. Dapat bersifat satu arah atau satu simpul hanya mengarah ke simpul sebelumnya dan berikutnya. Keuntungan line list ini meliputi penambahan dan penghapusan elemen dengan efisiensi tinggi meskipun akses acak kurang efisien dibandingkan dengan array. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang membuat simpul. Membuat simpul ini ada di sini ada kepalanya atau height atau startnya. Dan ini selanjutnya ada 21, ini bagian datanya, data dari pointer dan atau dari simpul atau node. Dan selanjutnya ini ada bagian ini nomor 5, bagian selanjutnya, dan juga ada di bagian ujungnya itu yaitu n-nya atau tile. Itu saya buat 77. Dan selanjutnya bagian 0. Dan selanjutnya ini ada penambahan simpul di awal. Yang di sini list masih kosong, maka awal PTR bernilai 0, masuk simpul baru misalkan A, misalkan data A. Menambahkan simpul di awal simpul A, misalkan simpul B. Next diisi dengan alamat di mana simpul data A berada, kemudian awal PTR ditunjukkan ke simpul yang baru diciptakan. Dan misalkan di sini saya akan masukkan simpul baru, misalkan data A yang ini, masukkan simpul baru misalkan data A, dan sini saya akan menambahkan simpul di awal, simpul A misalkan simpul B. Yang B-nya kita buat lagi di sini, B. Oke, saya akan menambahkan simpul di awal simpul A misalkan simpul B. Ini next ini dengan alamat simpul A dan berada kemudian PTR tunjukkan ke simpul yang baru ciptakan. Yang ini misalkan simpul B. Kita buat B di sini dan ini di awalnya kita geser ke arah sini. Kita pindahkan, dan juga ini nolnya kita pindahkan ke arah di sini ya. Ini yang baru nih kan, karena di awal ini yang baru. Kita buat simpul bagian B-nya, menambahkan simpul A misalkan simpul B. Nah, sini dengan alamat simpul dan data berada kemudian pada terjumlah simpul yang baru diciptakan. Nah, inilah selanjutnya yang menambahkan simpul tengah. Cari posisi elemen sebelum posisi shift, kemudian simpan dalam suatu variabel dengan nama bantu, kemudian sambungkan file next dari baru ke posisi next dari bantu, kemudian pindahkan file next dari bantu ke posisi data baru. Yang ini ada file dari A, B, C, dan E. Cari posisi elemen sisip, kemudian simpan dalam suatu variabel dengan nama bantu, kemudian sambungkan file dari bantu, misalkan dari B, dari bantu ini kita sisipkan untuk menjadi ke file
file E antara B dan C menjadi file E. Ini kemudian pindahkan file next dari bantu ke posisi data baru. Nih, ini kan dari sisipkan dari B ke C menjadi E ke file baru, ya kan? Kita sisipkan di antara B dan C menjadi file baru yang berikutnya jadi E. Oke, selanjutnya awal masih kosong, 0, ini masih kosong, kemudian masukkan data baru misalnya A. Datang misalnya A, misalkan A data baru, datang data baru misalnya B atau penambah belakang, datang data B misalnya C penambah belakang. Ini kan masih kosong. Lalu kita tambahkan data baru misalkan A, di sini kita tambahkan A. Selanjutnya datanglah data baru misalkan B, kita buat B di sini, B, baru datang data baru misalkan C, penambahan di belakang. Oke, C. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan selanjutnya itu menghapus simpul awal. Yang di sini ada jelaskan, saya buat kursor bantu yang menuju ke awal simpul, pindahkan kursor ke node berikutnya, putus sambungan berikutnya, hapus rangkaian, jika berada di akhir rangkaian, putus dari rangkaian sebelumnya, jika di tengah rangkaian, pindahkan penunjuk node berikutnya di akhir atau setelah node yang akan dihapus. Dan di sini kita kan mau buat pindahkan kursor kemudian misalnya dari A itu ke B. Untuk memutuskan sambungan berikutnya, hapus rangkaian. Jika berada di rangkaian, putuskan dari rangkaian putusnya. Yang akan mau dihapus itu bagian A-nya. Untuk menghapus rangkaiannya. Baik, saya akan menghapus bagian A-nya ya. Untuk menghapusnya berarti yang ini nggak kepake lagi karena kita harus memutuskan sambungan berikutnya dari A ke B. Dan jika berada di rangkaian, putuskan dari rangkaian sebelumnya, itu berarti dia di rangkaian bagian sebelum B, ya kan? Jadi kita udah menghapus bagian dari sebelumnya. Dan selanjutnya baik, saya akan menjelaskan bagian dari menghapus simpul di tengah. Dan di sini ada set pointer dari node sebelum simpul yang akan dihapus ke node sudah simpul yang akan dihapus. Dan hapus simpul yang akan dihapus dari memori. Yang bagian dihapus itu di bagian tengahnya. Yang bagian B dan C. Dengan kita buat dengan kata bantu itu di bagian nanti yang bagian E. Kita akan menghapus bagian tengahnya. Itu yang kita hapus itu bagian sininya. Ini yang akan dihapus. Selanjutnya ini juga dihapus juga ya. Nah, ini yang bahkan dihapuskan dari pointer dari node sebelum simpul yang akan dihapus ke node sudah simpul yang akan dihapus. Hapus simpul yang akan dihapus dari memori. Yaitu yang akan dihapus itu B dengan C dengan kita menggunakan bantu di bagian E-nya. Dan selanjutnya menghapus simpul di akhir. Membutuhkan pointer bantu dan hapus. Pointer hapus digunakan untuk menunjukkan node yang akan dihapus dari pointer bantu, digunakan untuk menunjukkan node sebelum node dihapus. Pointer bantu akan digunakan untuk menunjukkan nilai 0. Pointer bantu akan selalu bergerak bersama dengan pointer hapus dari letak pointer bantu, harus selalu di belakang pointer hapus. Dan yang akan mau dihapus itu bagian akhirnya, berarti yang bagian akhirnya itu bagian D-nya. Karena kan itu kita yang dihapuskan bagian akhir dari node ini ya. Berarti yang kita hapus itu bagian nodenya. Bagian D ini kan kita harus menghapus bagian simpul di akhir. Yang akhir itu kan kita bagian D-nya. Jadi bagian ini kita hapus, oke. Dan inilah hasilnya. Oke, itu hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.